di sini? Halo, Assalamualaikum. Ada anak Rohis di ruang virtual? Waalaikumsalam, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan tolong ya, Afwan ya dibuka ya, karena sebentar lagi ustadznya mau maju, mau naik gitu. Ya, tafadhol. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara pembinaan pagi ini, anak KBK kita sama-sama membaca doa Sayyidul Istighfar dan Salawat Istighfar. Mari mengikuti saya membacakan doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa ana ala ahdika. Wa wa'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Wa abu'u bi dzambi. Wa abu'u bi dzambi. Faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mari sama-sama kita membaca doa Sayyidul Istighfar secara bersama-sama. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa Wa ana ana abduka. abduka. Wa Wa ana ala ahdika. wa Wa wa'adika wa'adika mastata'tu. mastata'tu. A'udzu bika A'udzu bika min syarri ma syarri ma sana'tu. sana'tu. Abu'u laka Abu'u laka bi bi ni'matika ni'matika 'alayya. 'alayya Wa wa abu'u abu'u bi bi dzambi. dhanbi faghfir Faghfirli. Fa fa innahu innahu la la yaghfiru yaghfiru dzunuba illa illa anta. anta. Astaghfirullah Rabbal Rabbal baraya. baraya Astaghfirullah astaghfirullah minal minal khataya. khataya. Astaghfirullah Astaghfirullah Rabbal Rabbal baraya. baraya. Astaghfirullah Astaghfirullah minal minal khataya. khataya. Rabbi Rabbi zidni zidni ilman ilman nafi'an wa wawafiqni amalan amalan maqbula maqbula wa wahabli rizqan rizqan thayyiban fatub alayya alayna taubatan taubatan nasuha wa tub alayna taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah baraya. baraya. Astaghfirullah Astaghfirullah minal minal khataya. khataya. Astaghfirullah Astaghfirullah Rabbal Rabbal baraya. baraya. Astaghfirullah Astaghfirullah minal minal khataya. khataya. Terima kasih
semuanya yang sudah mengikuti saya membacakan doa Sayyidul Istighfar dan salawat istighfar. Semoga saja pada pagi hari ini kita dipermudah untuk mencari ilmu dan semoga saja Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Dodo. Sekian. Halo. Sudah di masjid sudah apa? Sudah atau masih menunggu? Halo Bu Zakia, halo. Bu Zakia masih di mute. Ya silakan Udah. Pak Dodo, lumayan aja Pak Dodo. Mulain. Ya, alhamdulillah sudah dibacakan Sayyidul Istighfar oleh saudara kita Hina Ahwan. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam kajian kitab Fathul Qorib. Ya, tolong di rumah di madrasah ya tidak punya, tolong dibeli hari ini juga. Itu saja untuk kegiatan kajian kita. Ustaz Mabrur ya. Masalah Muhammad. Cek satu. Terima kasih Pak Dodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu rasulil amin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin amma ba'du. Asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala aidan fi ayatin ukhra fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ada yang jawab. Alaihi wa ala alihi. Orang yang paling pelit di dunia itu ketika nama Nabi Muhammad disebut tidak menjawab salamnya, itu orang yang paling pelit.
Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wazida wa muslimatin. Wa qala syair man talabal uluma bi ghairi kadin sayudrikuhu mata syabbal ghurab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin wal mukarramat, para asatiz wal asatizat yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya one by one, satu demi satu, namun demikian tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya kepada beliau semua. Tidak terlupakan siswa-siswi MAN 21 Jakarta yang saya cintai, yang saya banggakan, yang mudah-mudahan kita semua pada pagi hari dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk mengikuti pengajian kitab Fathul Qorib, yang tidak lain sebab nikmat yang Allah berikan, baik nikmat sehat walafiat maupun nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi ini kita masih dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju tempat mencari ilmu di masjid ini Allah balas dengan balasan yang setimpal. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tidak terlupakan salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke hariban junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita, kepada umatnya, ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, bukan hanya mengaku sebagai umatnya, tetapi diakui sebagai umatnya yang kelak syafaatul uzmanya menyertai kita di yaumil qiyamah, dengan catatan lisan kita selalu bersalawat kepada baginda Rasul dan mengikuti sunnah beliau. Amin, amin ya mujibas sailin. Amin. Langsung saja kita tawasul ya sebelum kita mengkaji kitab Fathul Qorib. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyati wa junudihi wa ansari. Wa qala al-musannif rahimallahu wa nafa'ana bi ulumi wa barakatih. Syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Sampai di mana kajian Fathul Qoribnya? Ada yang ingat masih? Ada yang ingat sampai di mana? Enggak ada. Baik, siswa-siswi yang ikut Zoom, yang di rumah, ada yang ingat kajian Fathul Qoribnya sampai di mana? Ada yang ingat? Kemarin istinja kalau nggak salah Ustaz. Sampai mana? Kalau sinetron Ikatan Cinta sampai di mana? Ingat nggak? Enggak juga, bagus. Takutnya giran ngaji enggak ingat, sinetron Ikatan Cinta ingat lanjutannya. Ini ya, berabe urusan. Ayo, ada yang ingat nggak?
Waktu kemarin ikut nggak ngajian Fathul Qorib? Ikut? Ikut nggak? Hah? Enggak. Di rumah juga enggak? Kemarin kalau nggak salah istinja, Ustaz. Apa? Masalah apa? Istinja. Istinja ya. Tapi kemarin istinjanya udah kelar, Ustaz. Udah Udah kelar. kelar. Udah kelar. Sekarang Sekarang? faslun masuk alal khufain. Apa? Pasun apa? Yang dia dulu bukan? Ya, Ustaz. Wal mashu alal khufaini. Wal masu alal khufaini. Mm-mm. Buka halaman 7 paling bawah. Pinggir pojok kiri paling bawah. Kalau yang kitabnya bergaris, lihat di atas garisnya, ya. Yang bawa kitab silahkan, tapi saya lihat banyak yang nggak bawa kitab ya. Ya. Sudah ketemu semua. Yang laki satu pun saya lihat nggak ada yang megang kitab tuh. Kenapa? Bukankah udah diberitahu bahwa pagi ini ialah pengajian Fathul Qorib? Padahal di talim sudah diberitahu ya tata cara ya untuk memperoleh ilmu. Di antaranya itu ialah harus punya kitab dan membawa kitab, membaca kitabnya. Boleh jadi kamu itu sulit ya mendapatkan ilmu karena tidak punya, ya. Nggak punya kitabnya. Pengajian Fathul Qorib kok bawanya ta'limul muta'allim. Repot ya, kalau kalian itu masih salah jalur itu repot. Kan saya tunjukkan jalannya supaya kalian itu dapat memperoleh ilmu. Gitu. Bagaimana caranya supaya kalian itu ya memperoleh ilmu yang manfaat, berkah. Tapi sangat disayangkan kalian itu tidak mendengar. Ya laksana saya menuang air ke dalam gelas, gelasnya itu ada tutupnya sehingga tidak masuk ke dalam gelas tersebut. Semuanya tumpah keluar. Sekalinya gelas tidak ditutup, tapi gelasnya bocor. Begitu saya tuang ya, keluar lagi keluar. Nah ini seperti ini. Sekarang saya tanya, kamu dari rumah ke sekolah tujuannya untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Apa tujuannya dari sekolah? Apa untuk main-main? Dari rumah ke sekolah? Sadarlah ya, kalian itu dari rumah untuk memperoleh atau mencari ilmu. Jangan cuma ada azam dari rumah, niat berangkat sekolah, hanya karena takut dihukum,
hanya karena takut dialfakan. Itu sih kecil masalah itu mah. Tapi ingat tujuan yang paling penting supaya memperoleh ilmu dengan cara atau jalan-jalan yang telah dijelaskan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Pikiran kalian itu jangan terkungkung dengan kitab Ta'limul Muta'alim, caranya cuman begitu, lalu kalian abaikan. Kitab Ta'limul Muta'alim itu ketika kalian mempelajari satu bidang keilmuan, satu bidang ilmu, gunakanlah ta'lim muta'alim. Misalnya sekarang fikih, gunakanlah cara yang di ta'lim muta'alim. Dan semua mata pelajaran ya begitu. Banyak yang kagak punya kitab masih banyak. Banyak ya. Banyak. Bukankah sudah diberitahu pada guru-guru yang lain, kamu itu harus punya kitab. Ketika pengajian diadakan, kalian bawa kitabnya. Kamu dengar ya, tapi tidak mendengarkan dan tidak melaksanakan apa yang diberitahu oleh guru-guru kalian. Kalau yang laki kenapa? Kenapa? Nggak bawa kitab? Tapi banyak yang punya. Sudah beli semua yang laki belum? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal masu alal khufaini jaizun. Ai haza faslun, adapun ini ialah pasal. Wal masu alal khufaini jaizun, adapun mengusap pada dua sepatu jaizun ialah boleh. Perhatikan yang membawa kitab ya. Wal masu alal khufaini jaizun, adapun mengusap pada dua sepatu jaizun ialah boleh. Bisalah si syaro itu dengan 3 syarat. Kebolehan mengusap sepatu dengan 3 syarat. Apa syaratnya? Ayya betadi alub suhuma ba'da kamali toharoti. Yang pertama itu memulai memakai dua sepatu itu ba'da kamali toharoti, setelah sempurnanya bersuci. Maksudnya apa? Kalau kita sudah berwudu, sudah selesai berwudu dengan sempurna, lalu kita memakai sepatu. Kedua sepatu tersebut, kemudian kita batal. Nah, mau wudu lagi, enggak usah buka kedua sepatu tersebut. Cukup diusap saja. Ya, ketika membasuh, pengganti membasuh kedua kaki. Ya. Contoh misalnya kalian berwudu di rumah mau berangkat sekolah. Sudah sempurna kalian pakai sepatu, berangkatlah ke sekolah. Tahu-tahu batal di tengah perjalanan. Kamu mau wudu lagi tapi segen atau malas buka sepatu, maka tidak usah buka sepatu.
Cukup sebagai ganti basuhan kedua kaki, diusap saja kedua sepatu tersebut. Itu boleh. Tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama itu ayyab tadi'a lubsuhuma ba'da kamali toharoti. Yang pertama itu memakai kedua sepatu itu setelah sempurna bersuci. Itu yang pertama. Wa ayyakuna satiraini lima halli ghusil fardi minal qadamaini. Yang kedua syaratnya wa ayyakuna, dan ada dua sepatu itu satiraini ialah menutup keduanya lima halli ghusil fardi kepada tempat basuhan yang fardu. Artinya kedua sepatu ini harus menutupi batas kefarduan ketika kita membasuh kaki. Sampai mana? Kefarduan ketika berwudu membasuh kaki sampai mana? Sampai mana? Hah? Sampai lutut. Sampai mana? Sampai mata kaki. Tahu mata kaki? Kalau nggak tahu mata kaki, mata kiok. Nggak tahu mata kiok, ya mata kaki. Ya. Itu batas kefarduan ketika kita membasuh kedua kaki. Ya. Kalau begitu sepatunya harus menutupi. Kedua sepatu itu harus menutupi batas kefarduan ya. Ketika kita membasuh kedua kaki harus menutupi. Itu yang kedua. Wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu masyi alaihima. Yang ketiga, bahwasanya ada kedua sepatu itu dari sepatu yang memungkinkan tatabu al-masyi terus menerus ya ketika berjalan alaihima di atas dua sepatu itu. Artinya enggak pernah dicopot tuh sepatu. Terus menerus kita pakai ya. Tidak boleh dilepas. Itu syarat yang ketiga. Wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan. Dan boleh bagi orang yang mukim mengusap satu hari satu malam. Wa yamsahu, dan mengusap al muqimu, siapa orang yang mukim, yauman wa lailatan, satu hari satu malam. Bagi kita nih disebut mukim. Nah ini kita boleh satu hari satu malam. Tidak melepas sepatu ketika berwudu ya, hanya diusapkan kedua sepatu ya. Ketika sebagai ganti dari basuhan kedua kaki. Boleh. Kalau kita hanya sehari semalam. Bagi yang betah ya. Pakai sepatu terus bagi yang betah. Wal musafiru salah satu ayamin bilayalihinna. Adapun orang yang musafir yang di dalam perjalanan salah satu ayamin boleh mengusap sepatu itu salah satu ayamin ialah 3 hari bilayalihinna dengan malamnya. Berarti 3 hari 3 malam bagi musafir. Misalnya ada orang yang ingin pulang ke Surabaya, dia berwudu dengan sempurna, dia pakai kedua sepatu yang memenuhi syarat harus menutupi kepada anggota yang wajib dibasuh. Ketika membasuh kedua kaki itu sepatu sampai menutupi itu ya. Berangkat ke Surabaya, sampai di Kerawang batal, dia wudu, dia segan melepas sepatu, ya sudah diusapkan saja nanti sebagai ganti basuhan kedua kaki, kedua sepatu tersebut. Sampai di Cirebon batal lagi, dia berwudu lagi, nggak usah lepas sepatu. Ketika membasuh kedua kaki cukup gantinya itu ya diusapkan kedua sepatu tersebut.
beres sudah. Sampai kapan? Karena musafir bolehnya 3 hari 3 malam. Kalau kita mukim hanya boleh 1 hari 1 malam. Gitu ya. Wabtidaul mudati, adapun pertamanya waktu min hina yuhdisu ba'da lubsil khufaini, ya dari kapan ia berhadas setelah memakai kedua sepatu. Jadi mulainya itu ketika kita berwudu sempurna, lalu kita berangkat, tahu-tahu batal, kita wudu lagi. Nah, itulah awal pertamanya terhitung ya. Bagi mukim 1 hari 1 malam, bagi musafir 3 hari 3 malam. Bukan dari awal kita berwudu terus pakai sepatu, bukan. Tapi terhitung ya setelah kita bersuci sempurna, kita pakai 2 sepatu, nah kita batal. Kita berwudu lagi. Nah, saat itulah baru dimulai terhitung waktunya. Bagi musafir 3 hari 3 malam, bagi mukim hanya 1 hari 1 malam. Fain masa fil hadori summa safaro au masa fis safar summa qoma atamma masumukimin. Fain masa hama jika mengusap orang fil hador ya pada waktu ada di rumah, bahasanya hadir. Summa safar kemudian ia berpergian, au masa atau mengusap orang fis safar pada waktu berpergian, summa aqoma kemudian ia mukim. Atamma masumukimin, maka menyempurnakan usapan orang yang mukim. Ya. Jadi ada orang mau berangkat, ya, mau jadi musafir, atau juga dia mengusapnya itu di perjalanan. Jadi ketika jadi musafir, dia mulai. Kemudian ia menjadi mukim, sampailah artinya. Artinya begini, ada orang dari rumah mau pergi misalnya ke menjadi musafir ke, kita katakan ke Cirebon. Lalu ia sempurnakan wudunya, dia pakai kedua sepatu berangkatlah. Tetapi kalau musafir itu kan 3 hari, bolehnya dia pulang pada hari itu juga, maka tidak jadi dia menjadi musafir. Kebolehannya 3 hari 3 malam mengusap kedua sepatu batal. Jadinya hanya usapan orang yang mukim, gitu ya. Wayabdulul masuk salah satu asya, dan batal apa mengusap di salah satu asya dengan 3 perkara. Nih batal nggak jadi, nggak boleh sudah mengusap kedua sepatu ya sebab 3 perkara. Apa-apa? Bikhol ihima, sebab lepasnya kedua sepatu. Yang pertama, wan kido ilmu dati. Yang kedua, habisnya waktu. Ya, wa ma yujibul ghusla, dan sesuatu yang menyebabkan mandi hadas besar. Batal sudah, kita tidak boleh mengusap kedua sepatu. Jadi batal mengusap, tidak boleh kita mengusap kedua sepatu dengan 3 sebab. Yang pertama, terlepasnya kedua sepatu atau salah satu dari 2 sepatu tersebut. Copot, kita lagi pakai copot, nggak boleh sudah. Ketika berwudu nanti mengusap kedua sepatu tersebut sebagai ganti dari basuhan kaki, karena sepatunya sudah terlepas. Ya. Lalu yang kedua, habis waktunya. Waktu yang mana? Tadi bagi orang yang mukim seperti kita hanya sehari semalam, bolehnya. Kalau lebih dari itu maka sudah tidak boleh. Atau musafir 3 hari 3 malam, bolehnya. Lebih dari 3 hari 3 malam maka tidak boleh sudah mengusap 2 sepatu. Itu disebut masanya atau waktunya ya.
Lalu yang ketiga apa? Nah, yang sudah tidak bisa kita yang mengganti mengusap kedua sepatu ya, mengganti dari basuhan kedua kaki sudah nggak bisa karena sudah mempunyai hadas besar, mungkin sebab haid bagi perempuan ya dan inzal bagi laki-laki. Walaupun perempuan juga bisa disebut inzal ya. Sudah tidak bisa kita mengusap kedua sepatu kalau sudah kedatangan hadas besar yang mewajibkan mandi. Paslon lanjut. Ini hazanya diumpetin ya. Ini disebut khobar mubtada mahzub kalau mempelajari ilmu nahu. Ini ialah pasal. Kalau belajar ilmu nahu gitu. Jadi ada yang dibuang tahu. Wasyara itu tayammumi, adapun syarat-syarat tayamum, syara'id itu jamak dari syartun. Apabila disebutkan syara'id berarti banyak syaratnya karena menggunakan lafaz jamak dari kata syartun jadi syara'id. Ya. Jamaknya nggak tanggung. Jamaknya jamak taksir lagi, pecah ini. Dari syartun syara'id itu jamaknya jamak taksir. Syarat tayamum khamsatu asya'a ialah 5 perkara. Sekarang tayamum syaratnya ada 5 perkara yang membolehkan kita tayamum sebagai ganti dari wudu. Wujudul uzri, adanya uzur, kebolehan kita bertayamum walaupun ada air karena adanya uzur. Bisa farin au marodin, uzurnya itu sebab berpergian au marodin atau sakit. Berarti kalau kita berpergian boleh dong tayamum ya, tidak berwudu boleh karena uzurnya itu safar. Kalau sakit boleh dong kita mengganti wudu dengan tayamum. Lihat dulu sakitnya model bagaimana. Yang membolehkan itu sakitnya yang model bagaimana gitu ya. Sakit puyeng dikit akhirnya nggak wudu ganti sama tayamum, masalah. Tangan cantengan gitu ya. Tahu-tahu karena sebabnya sakit boleh ganti wudu dengan tayamum, dia tayamum, masalah. Lalu sakit yang model bagaimana sih yang membolehkan tayamum sebagai ganti dari wudu padahal air banyak? Sekiranya penyakit ini kalau kita berwudu, kalau kita menggunakan air, penyakit kita itu bertambah parah. Atau bisa kalau kena air mati. Boleh ganti ya dengan tayamum itu wudu. Kalau tibang sakit korengan dikit mah ya jangan diganti wudu sama tayamum. Ya. Lalu yang disebut safar itu perjalanan itu misalnya kita mau pergi ke Tanah Abang, mau belanja baju udah nih.
Itu kan musafir juga, safar. Boleh dong. Kita enggak wudhu, kita tayamum saja. Kan safar, ya di dalam perjalanan. Boleh. Kalau semacam itu, ya tidak boleh. Jadi sebab perjalanan, sebab sakit itu dilihat dulu. Sakitnya semacam apa, safarnya seperti apa. Kalau dari sini ke Tanah Abang, wudhu dengan tayamum. Ya gak masuk persyaratan. Yang persyaratan bagaimana? Yang sudah dibolehkan kita menjamak atau mengqashar sholat. Ini ada yang mengatakan lebih dari, ada yang mengatakan 80 km, ada yang mengatakan 84 km, ada yang mengatakan 86 km. Ya kita dibolehkan rukhsah, artinya jamak mengqashar sholat, dan bisa disebut juga musafir, kebolehan kita untuk bertayamum sebagai ganti dari wudhu. Paham ya? Paham? Lanjut ya, wadukhul waktu sholati. Kemudian syaratnya lagi juga masuk waktu sholat. Jadi bertayamum itu harus tahu udah masuk waktu belum. Kalau kita tayamum sebelum waktu sholat masuk, maka tidak sah. Jadi tahu dulu, misalnya kita mau sholat zuhur. Tahu zuhur, wah udah masuk waktu zuhur. Tayamum dah, silahkan. Tapi kalau sebelum waktu masuk kita tayamum, maka tidak sah. Ya. Jadi kalau mau tayamum, perhatikan, misalnya zuhur jam 12. Lihat, jam 12 masuk waktu zuhur. Tayamum. Mau sholat zuhur. Kalau kita kerjakan tayamum sebelum masuk waktu sholat, maka tidak sah tayamum tersebut. Kita gunakan untuk sholat zuhur. Jadi harus tahu dulu waktunya zuhur udah masuk belum. Oh sudah, silahkan tayamum dan sholat zuhur. Ya. Takut ada yang keder lagi. Dia tayamum dari jam 11. Nungguin waktu zuhur. Gitu ya. Dia bersilah nungguin waktu. Ya percuma, memang kagak sah. Gitu ya. Wa talabul ma'i wa ta'azzaru istimaluhu. Kebolehannya juga itu ya mencari air dan uzur menggunakan air. Itu juga ada. Sudah mencari air nih nggak ada. Kesana kemari kita lihat nggak ada air. Sedangkan kita mau sholat wajib lagi. Ya. Kita cari kesana kemari nggak nemu, maka gantinya wudhu itu bertayamum. Setelah mencari air. Tapi bukan dugaan ya, mengira-ngira nggak ada air udah ini, tanpa mencari dulu, masih belum memenuhi persyaratan. Cari dulu, kalau memang sudah nggak ada air, berarti masuk kebolehan untuk ya tayamum sebagai ganti dari wudhu. Wa ta'azzaru istimalu juga uzur menggunakan air. Contohnya seperti apa? Ada air, tapi kita tetap nggak bisa menggunakannya. Kenapa? Ada sumur, sumurnya itu dijaga sama ada binatang buasnya. Sehingga kalau kita wudhu, nanti kita dicaplok sama binatang buas. Itu termasuk uzur. Ya berarti kita tidak berwudhu. Gantilah dengan tayamum walaupun ada air, karena air itu dijaga sama binatang buas. Takut-takut kita dicaplok sama binatang buas tersebut. Atau ada perampok. Kalau kita berwudu di sumur tersebut, kita dirampok barang kita,
atau dibegal itu termasuk uzur. Silahkan jangan berwudu, ganti dengan tayamum. Wa iwazuhu ba'da tolabi, yang tidak ada atolabi yaitu wazuhu ba'du itu ya. Jadi kalau diwakan ba'da tolabi ya, kalau nggak ada tolabnya, kalau di saya nggak ada tolab, jadinya wazuhu ba'du. Tapi kalau ada tolabi wazuhu ba'da tolabi gitu ya. Jadi kesulitannya itu ya setelah mencari, sudah usaha mencari nggak ada, baru ya boleh. Wa turabu tahiru, syarat berikutnya yaitu debu yang suci. Alazi lahu gubarun, alazi yang pada debu itu gubarun, adapun gubar. Gubar itu ialah yang kabur ya, yang apa halus gitu ya, yang terbang-terbangan lalu nemplok di dinding, di kaca, di jok motor dan sebagainya itu ya, yang kalau kita tiup ngebul itu namanya gubar. Kalau debu itu masih bercampur dengan yang kasar. Makanya kalau kita tayamum itu kita ngerok nih ya, ngerok tanah, itu kerok ditaruh di apa sih? Ditaruh di wadah, di nampan atau di tampah. Itu kan masih kasar. Tapi ketika kita buang, sisa yang tertinggal di nampan disebut atau di tampah ya, nah itulah yang disebut gubar. Pokoknya yang nemplok di kaca lah, bukan yang nemplok di muka. Kalau yang di muka itu namanya bedak, gitu ya. Tapi yang nemplok di kaca sama di dinding, itu. Itulah yang boleh dibuat tayamum, debu yang suci. Wa in khalitahu jasun aw ramalun lam yajuz. Perhatikan kalimatnya. Wa in khalitahu, maka jika bercampur itu debu, jasun, apa tepung, aromalun atau pasir, lam yajuz, maka tidak boleh. Ini mereknya yajuz sama yujzi, cuman beda fiil ya. Kalau yujzi itu ada hamzah di belakangnya, kalau yajuz tidak ada. Ini di dalam fikih perlu diperhatikan. Kalau yujzi itu dari ajza'a yujzi'u. Jadi yujzi lam yujzi karena kemasukan amil jazm yaitu lam, maka dia berharakat sukun. Kalau jaza ya juzu gitu ya. Ketika kemasukan amil jazm lam ya juz, maka tidak boleh ya. Jadi debu itu tidak boleh bercampur dengan tepung atau juga dengan pasir. Nanti ada kebolehannya bercampur dengan pasir, ya. Tapi bukan lebih dominan pasirnya, tapi gubarnya. Gubar yang bercampur dengan pasir beda dengan pasir yang bercampur dengan gubar. Bisa membedakan. Gubar, debu yang bercampur dengan pasir, pasir yang bercampur dengan debu. Beda enggak? Beda enggak? Saya ulangi lagi. Debu yang bercampur dengan pasir, pasir yang bercampur dengan debu. Beda enggak?
Beda nggak? Ayo. Beda atau tidak? Hah? Beda. Sama. Sama ya. Jawab nih. Jawab. Debu yang bercampur dengan pasir sama pasir yang bercampur dengan debu itu beda. Karena apa? Kalau pasir bercampur dengan debu, itu yang lebih ditekankan itu ialah pasirnya. Tapi kalau debu bercampur dengan pasir, yang ditekankan itu ialah debunya. Dia. Paham kan? Paham ya? Paham. Oke, kalau sudah paham. Pikirin dah tuh ntar ya. Apa maksudnya? Wa faraiduhu arba'atu asya, adapun fardunya tayamum, fardunya tayamum ialah 4 perkara. Fardunya tayamum itu 4 perkara. Aniyatu, pertama niat. Niat. Tahu niat. Pernah niat. Di mana niat? Apa definisi niat? Tahu? Apa? Niat definisinya? Niat beda dengan azam. Perhatikan. Jangan samakan azam dengan niat. Kalau niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, bermaksud sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Kecuali puasa, niat dulu, puasanya belakangan. Tapi kalau ibadah yang lain itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, niat. Contoh, mau wudhu, ketika kita membasuh pertama kali muka, ya, dalam hati berniat, bukannya mulut. Ntar mulut lagi dibilang niat, itu hanya talapuz, melapaskan saja. Bukan itu yang direken sama Tuhan. Tapi yang direken sama Tuhan itu ialah yang di dalam hati. Karena wa mahalluha al-qalb, tempatnya niat itu hati. Inna allaha la yanzuru ila suwarikum. Apalagi terusannya, Allah itu tidak melihat kepada bentukmu, ya, jasad-jasadmu, ya. Apakah dia hitam, apakah dia putih, apa merah, apa hijau, itu orang. Enggak, Allah enggak lihat model itunya. Apakah orang itu cantik, ganteng, tampan? Enggak, Allah enggak lihat itunya. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat kalian, kita ini hati-hati, ya, hati kita semua yang dilihat, kepada hati kita yang diperhatikan. Makanya niat itu di dalam hati. Jadi apa yang kita ucapkan itu bukan niat, hanya talapuz, hanya membantu hati saja. Boleh misalnya kamu wudhu diem aja mingkem, mulutnya enggak terbuka barang dikit. Lalu kamu basuh muka, ya. Bisa jadi. Kenapa? Karena emang niatnya itu di dalam hati, bukan yang kita ucapkan. Misalnya nawaitu rafal hadasil asghar, nawaitu toharota, nawaitu wudu'a, misalnya li rafil hadasil asghar, itu ya. Silahkan kalian mau pakai nawaitu toharota, itu ya boleh. Nawaitul wudu'a silahkan, nawaitu rafal hadasil asghar silahkan. Tapi niatnya itu di hati, bukan yang kita ucapin tadi. Itu namanya hanya talapuz, melapaskan saja. Bukan itu yang dihitung oleh Allah, tapi yang di dalam hati. Kalau kalian kemarin berwudu, misalnya sholat,
wudunya, niatnya bukan yang di hati, hatinya yang nggak ikut niat, hanya mulut saja ganti. Lebih baik yang di mulut, jangan di hati yang ngucap itu niat ya. Sholat begitu juga, lebih baik jangan nyebut usolli, diem aja di dalam hati ngucapnya, karena itu yang menjadi penilaian. Kalau kalian maren wudunya tidak ya di dalam hati, niatnya sekarang di dalam hati, otomatis gak keterima. Wudu sholat kalian itu gak keterima kalau tidak berniat di dalam hati. Lalu azam, azam itu apa? Itu mirip-mirip dengan niat. Kalau niat itu kan ya muktarinan bipilihi, berbarengan dengan perbuatan. Kita mau wudu, begitu membasuh muka pertama kali, hati kita niat nawaitu rafal hadasil asghar, bareng dengan basuhan pertama. Itu ya. Kalau kita niat sholat usolli fardhu zuhri rokata ini, rokata ini kok zuhur? Bisa kalau kita kosor, gitu ya. Bisa kalau kita sholatnya kosor. Usolli fardhu maghribi salasa rokaatin, gitu ya. Ini di dalam hati, ketika Allah pelangin kedua tangan, ngangkat kedua tangan, ya, itu di dalam hati ya mengucap saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, mengikut imam apa menjadi imam fardu karena Allah bar gitu. Ya, di hati belum sampai fardu karena Allah, tapi kita awalnya itu bebarengan. Jangan udah Allahu Akbar, keliru, ya. Harus bebarengan, paling tidak di awal ketika Allahu Akbar, nah itu dalam hati niat saya sholat anu ya, rokaatnya anu gitu ya, seterusnya itu berbarengan. Andai kata ada yang lambat sedikit, duluan Allahu Akbar daripada hati berniat nggak apa-apa, atau duluan di dalam hati niat baru Allahu Akbar juga nggak apa-apa. Yang penting awalnya itu bareng, gitu ya. Biar kalian tahu nih dalam niat. Takutnya antara hanya mulut saja ngomong, hatinya berarti nggak ikut tergerak. Orang semacam kita gampang banget ini. Hati kita kemana-mana, mulut sih Bismillahirrahmanirrahim, tapi hati kita mana tuh, ada yang ke Ayon ya, kayak SMB belum bayar belum lunas, baju seragam pengajian, iya. Jadi pikirannya kemana-mana, sampai barang yang hilang ketemu dalam sholat, iya. Kelupaan, dalam sholat ingat, di anu barang, lagi sholat mencari barang supaya ketemu, ya yang kelupaan. Lanjut ya. Wa masul wajhi, yang kedua ialah mengusap muka, wajah, itu yang kedua. Setelah niat, mana sih yang disebut muka? Dulu muka itu ada panjang lebarnya, ya. Lebarnya itu ialah dari kuping sini nih.
lalu watuluhu panjangnya. Panjangnya dari atas ke bawah, di mana tempat tumbuh rambut paling akhir sampai ke dagu, ada tulang rahang nih. Kalau kita pegang di sini ada tulang keras-keras. Nah ini sampai dagu ada tulang. Nah itulah batas. Nah sini. Jadi dari kuping sini tarik, lalu tulang kemari, terus dagu kemari ya. Terus di sini juga sampai ke rambut kepala ujung ya, tempat tumbuhnya. Nah itu namanya batasan muka. Nah itu yang wajib dibasuh ketika berwudu dan wajib diusap ketika bertayamum. Ya, jangan keliru. Hati-hati dalam berwudu, takutnya ada bagian muka yang enggak tersentuh air. Hati-hati ya. Dalam berwudu hati-hati ya. Perhatikan atau bertayamum jangan sampai tidak ada yang terusap. Lanjut, wa masul yadaini, mengusap kedua tangan. Setelah muka kedua tangan, niat terus mengusap muka, mengusap kedua tangan. Sampai mana batasnya? Ya kalau wudu sampai mirfaqo ini, ilal mirfaqo ini ya dia sama. Walaupun ada pendapat mengatakan hanya sampai pergelangan tangan. Tapi mayoritas itu ialah sampai sikut atau siku ya, kedua siku. Nah itu yang harus diusap ketika bertayamum ganti dari wudhu. Wa masul yadaini ma'al mirfaqo ini, mengusap kedua tangan bersama kedua sikunya. Yang keempat tertib. Apa tertib? Ya muka dulu lah yang diusap, baru kedua tangan gitu ya. Muka dulu, jangan tangan dulu baru muka. Karena memang ada aliran sekarang itu aliran serbaguna. Yang disebut aliran itu aliran instan. Kenapa? Jadi kalau ia berwudu dari bagian atas ke bawah, muka, terus ya sebagian kepala, bagian rambut, kuping, baru tangan, terakhir kaki. Ya, itu aliran instan. Memudahkan cara gitu ya, tidak melalui ya tata cara yang diatur oleh syariat Islam, Al-Qur'an maupun hadis ya. Itulah 4 ya, pardunya tayamum 4. Pertama niat, kedua mengusap muka, ketiga mengusap kedua tangan sampai kedua siku, kemudian tertib itu. Tertib. Yang dulu duluan, yang belakang ya belakangan. Itu tertib. Wa sunanuhu, salah satu asya, adapun sunnahnya tayamum ialah 3 perkara. Tadi fardunya 4, sekarang sunnahnya tayamum itu ada 3. Apa? Atasmiyatu, baca bismillah. Bismillah cukup, supaya sempurna bismillahirrahmanirrahim ya. Itu sunnahnya. Wa taqdimul yumna ala yusra, dan mendahulukan bagian kanan atas yang kiri. Tangan kanan dulu baru tangan kiri itu ya. Lebih dulu tangan kanan daripada tangan kiri. Lalu bagaimana kalau orang kagak ada tangan kanannya, ada tangan kiri? Ayo lo. Dengan apa dia mengusap tangan kirinya? Disemprot pakai mulutnya, tuh debu di kolom disemprot, wah begitu. Bingung dah kalau begini. Atau orang ada tangan kanannya, tangan kirinya kagak. Bagaimana ya tayamumnya? Dia mau usap pakai tangan sebelah yang nggak buntung. Dengan apa dia tayamum? Ayo bagaimana? Ada orang tangannya sebelah buntung. Begitu tayamum, muka bisa diusap dengan tangan sebelah. Tapi ketika tangan kanan yang ada tangan kiri buntung, dia mengusap tangan kanan ini dengan apa?
Kira-kira bagaimana ketika bertayamum? Kalau wudhu bisa diceleb tangan sebelah. Tapi kalau tayamum gimana dong? Bagaimana caranya? Mampunya seperti apa bisa? Kakinya bisa, pakai kaki. Bisa juga diperodin, langsung tangannya silahkan. Cari yang mudah, bagi kalian atau bagi orang yang tangannya cuma sebelah. Cari yang mudah, itu ya. Ada orang yang kakinya tangannya nggak ada pakai kaki, makan pakai kaki, apa yang pakai ada tuh, pernah saya lihat. Ini baru timbang tangan sebelah doang, udah kebingungan gitu ya. Ada orang yang tangan dua-duanya nggak ada. Ini baru tangan dua-duanya nggak ada, udah kebingungan. Ada orang tangannya kagak, kakinya kagak. Ada, gitu ya. Bisa tetap menjalankan ibadah sebisanya karena dia termasuk manusia yang luar biasa, gitu ya. Biasanya orang yang keterbatasan secara fisik itu lebih mampu secara rohanianya. Contoh, banyak orang yang buta hafal Al-Quran. Tapi kita yang melotot boro-boro hafal Al-Quran. Bukti nyata. Dan itu memang luar biasa. Kita yang melotot nggak hafal Al-Quran. Tapi yang matanya buta hafal Al-Quran. Al-Quran kan nggak sedikit, ayatnya aja 6666 itu ya. Ayatnya, jumlah ayatnya nggak sedikit. Tapi dengan keterbatasan fisik dia tidak bisa melihat. Tapi hafal Al-Quran. Kalau gitu mendingan buta aja dah biar hafal Al-Quran. Ya. Kenapa bisa demikian? Kenapa? Ya. Ini kalau dalam kitab Sulamut Taufik ini kasab bicaranya ya, yang menjadi titik ukurnya itu ialah basiroh, yaitu mata hatinya bukan mata zahir seperti kita. Kalau mata kita itu kebanyakan maksiat sehingga sulit untuk berbuat baik kalau sudah terjebak dalam kemaksiatan. Mata nih, makanya di dalam kitab Sulamut Taufik itu dijelaskan termasuk maksiat mata, termasuk maksiat kuping, ya telinga, maksiat lisan, maksiat kaki, maksiat perut, ya maksiat kedua tangan, itu semuanya ada di dalam kitab Sulamut Taufik. Bagi yang sudah mengkaji kitab tersebut pasti tahu termasuk maksiat mata itu juga yang dominan, ya. Wal mualatu, dan terus menerus yang ketiga, ya itu yang ketiga. Lanjut ya. Wayub tilut tayammum. Wallazi yubtilut tayammum, salah satu asya adapun yang membatalkan kepada tayamum ialah 3 perkara. Fardunya tayamum 4, sunnahnya 3, yang membatalnya pun ada 3. Ma abtulal wudu'a, apa yang membatalkan wudu maka membatalkan juga pada tayamum, gitu ya. Itu yang pertama. Waru'yatul ma'i, dan melihat air min ghairi waktu sholat, pada selain waktu sholat. Batal tayamum kita. Contoh, kita habis tayamum. Habis tayamum nih, nyari air nggak nemu. Begitu mau sholat, hujan besar. Batal sudah tayamumnya, ganti dengan wudhu. Atau kita lagi mau wudhu. Habis tayamum mau sholat, carilah tempat yang enakan. Tahu-tahu ngelihat air. Wah, itu ada air. Batal sudah tayamum, ganti dengan wudhu. Itu ya, melihat air.
Waridatu, kemudian murtad. Itu ya. Yang terakhir itu ya murtad. Apabila sudah keluar dari agama Islam, murtad, maka batal juga tayamum. Ya bukan tayamum doang, wudu juga masuk batal ketika murtad. Dikit lagi ya. Wasahibul jabairi, adapun orang yang mempunyai perbanan. Nah ini bagi orang yang diperban, misalnya ada orang yang habis kecelakaan, luka, lalu diblebet ya dengan berban. Bagaimana caranya? Itu ya, perhatikan biar kalian gak bingung ketika bersuci. Yamsau alaiha, maka mengusap alaiha di atas jabairoh itu, di atas pembalut ketika bertayamum. Diusap pembalutnya. Wa tayammamu, dan bertayamum. Wa yusolli, dan sholat. Wala yang ada taleh, dan tidak mengulangi alaihi atas orang itu. Tidak mengulangi sholat. Jadi yang diusap itu ialah di atas perbannya. Lalu misalnya begini, ada orang lukanya itu di perban bagian tangan. Tangan misalnya tangan sebelah, mau atau sebelah atau dua-duanya, pokoknya ada perbannya. Anggota wudhu lebih banyak yang sehat daripada yang sakit. Ternyata yang diperban cuma tangan atau kedua tangan. Bagaimana dong? Apakah bertayamum? Maka tetap berwudu ya untuk anggota yang sehat, dan yang sakit bertayamum. Iya. Itu ya. Kalau misalnya diperban, misalnya tangan nih dari siku sampai pergelangan tangan diblebet sama digubet sama itu ya, sama apa perban. Kita berwudu sulit nih. Itu ya. Maka yang diwudukan itu ialah anggota yang sehat saja, yang tidak diblebet. Lalu yang diblebet ini ganti dengan tayamum. Walaupun saya mengatakan tayamum saja sudah cukup sebagai ganti karena ada uzur yaitu perban tersebut. Ya. Tapi untuk lebih kuatnya untuk anggota yang sehat itu ya wudu biasa. Nah lalu tayamumnya untuk anggota yang sakit itu. Ya. Wa yusolli walai adalai inkana waduha ala turin. Ya, jika ada apa letaknya jabar itu ala turin, ya memakainya itu atas dalam keadaan suci. Jadi suci dulu. Jadi memakai jabairo itu dalam keadaan suci, bersihin dulu ya baru suci, bebedah gitu ya. Kalau bisa itu ya usahakan semampunya supaya bisa membersihkan ya misalnya darah-darah yang melekat gitu ya di luar luka kecuali yang lembangan luka gitu ya. Wa yatayammamu likulli faridatin, dan bertayamum itu setiap kali sholat fardu. Jadi tayamum nggak bisa untuk 2 kali sholat fardu. Tayamum sholat zuhur nanti 1 kali tayamum sholat asar karena belum batal, tidak bisa. Jadi kalau sholat menggunakan tayamum sholat fardu, 1 kali sholat fardu, 1 kali tayamum, walaupun kita belum batal. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu misalnya dari zuhur kita nggak batal sampai subuh besok, sampai ketemunya subuh lagi nggak apa-apa. Tapi kalau tayamum 1 kali tayamum hanya boleh untuk 1 kali sholat fardu. Boleh beberapa sholat sunnah, tapi kalau sholat fardu hanya 1 kali tayamum. Sholat zuhur begitu masuk waktu tayamum sholat. Tar asar masuk waktu tayamum lagi sholat. Maghrib begitu lagi masuk waktu maghrib tayamum sholat. Berarti kita kalau bersucinya dengan tayamum
melaksanakan sholat fardu 5 waktu 5 kali tayamum. Ya. Jangan diborongin, terborongin lagi 1 kali tayamum untuk beberapa kali sholat fardu. Nggak terima. Ya. 1 kali tayamum boleh 1 kali sholat fardu. Wa yusolli bitayamum min wahidin, dan sholat orang bitayamum min wahidin dengan sekali tayamum masya'a yang ia kendaki minan nawafili dari sunnah-sunnah. Kalau sholat sunnah boleh beberapa sunnah dengan 1 kali tayamum, tapi kalau sholat fardu tidak boleh 1 kali tayamum untuk 2 sholat fardu. Jadi setiap sholat fardu itu 1 kali tayamum. Itu ya. Ingat ya, jangan dilupain tuh. Penting buat ibadah. Ya supaya ibadah itu keterima, husnuzon saja, bersangka baik kepada Allah, ibadah kita diterima. Yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi. Jangan main-main dalam beribadah. Main itu ada waktunya, ibadah juga punya waktunya. Jangan dicampur adukan antara ibadah dengan main. Belajar ada waktunya. Jangan dicampur antara belajar dengan main. Ya. Paham? Paham nggak? Paham? Benar ya, paham ya? Insyaallah. Waslun wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najun wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita selalu berkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan ilmu yang manfaat ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan umur panjang. Ya semata-mata karena Allah dan beribadah hanya untuk Allah. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di rumah masih ada? Tolong yang di rumah melek matanya. Ya, tadi kajian kitab Fathul Mubin, sekarang kajian kitab Wiro Sableng ya. Silat. Anak-anak sekalian, Pak Miko akan memberikan informasi-informasi yang otomatis insya Allah akan membahagiakan kalian. Ya, anak-anak yang pertama yang di rumah masih mendengarkan nih, udah dapat surat edaran belum? Surat edaran, udah surat edaran. Kamu dapat surat edaran nggak? Buka grup nggak? Nah ini nih, ya ada yang merasa belum menerima surat edaran, ada yang sudah merasa terima surat edaran. Ya sudah Pak, terima surat edaran. Ya isinya apa? Belum dibaca Pak. Ya biasa ya. Oke anak-anak sekalian, dengarkan Pak Miko baik-baik. Kami masa sih nggak kedengeran? Saya aja kedengeran. Cek, sama aja. Saya kan gak enak kelihatan gantengnya. Oke, anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Anak-anak, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kami sudah memberikan edaran ya.
kepada orang tua kalian, ya ada edaran bahkan ada 3 kali revisi ya, karena berkaitan dengan pemerintah kita ini agak debar-debar gitu ya, libur enggak, akhirnya libur begitu. Iya, jangankan kamu yang putra begini gitu kan, kita aja guru-gurunya aja wow jumpalitan, bukan lagi tepuk tangan gitu kan, senang. Ya anak-anak sekalian, yang pertama ya di rumah dengarkan ya, itu OSIS bilangin, OSIS tolong mukanya sama telinganya suruh dengar lewat Zoom ikut, tolong yang kelas 12. Pak Sasono, Pak Tulodo, tolong kelas OSIS itu di ruang sono itu suruh mengikuti kegiatan pengumuman ini. Oke anak-anak, yang pertama adalah kita semua insya Allah akan dikasih kesempatan untuk refreshing lah ya, refreshing di rumah aja tagernya. Ya, alias libur. Liburnya tanggal berapa? Libur dimulai besok hari Senin. Libur ya hari Senin ya. Libur hari Senin tanggal 20 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari. Ya, habis tahun baru begitu ya. Kamu nanti tanggal 2 ya selesai libur. Tanggal 3 anak-anak sekalian kita akan mengambil pengambilan nilai rapot semester ganjil. Tanggal 3 ya. Tanggal berapa? Oke, ya. Saya kurang tahu, nanti saya diskusi lagi dengan Pak Lukman karena apakah pada hari itu hari pertama apakah PTMT ataukah kamu langsung datang hari itu tidak efektif. Yang pasti hari Senin itu nanti kemungkinan besar adalah upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Ya, kalau saya ulang tahunnya 23 April 78 23 April lah ya, catat nak. Kalau Kementerian Agama hari lahirnya tanggal 3 Januari. Tanggal berapa Kementerian Agama? Tanggal 3. Najiron tanggal berapa lahir? Ya, tanggal berapa lahir? 9. Hah? 9. 10 apa? 10 Februari. Januari. 10 Januari. Kurang 1. 11, Pak. Kalau 11 Januari itu gigi. Ya enggak? Gitu yang suaranya keinjek-injek gitu ya gitu kan. Cuma kalau dia keinjeknya benar, kalau saya keinjeknya enggak benar ya gitu kan. Oke, anak-anak lanjut ya. Selanjutnya anak-anak, saya masih melihat nilai-nilai kalian nih yang masih banyak ada yang di bawah KKM. Ya, waduh ini berat ini. Minta tolong dong ya untuk kerjasamanya kalian ini. Ini penting nak. Kelas 11 ini penting nilainya, terutama nilai 3 kelas semester 3 semester 4. Ya. Kalau nanti nilai kamu itu masih standar biasa-biasa aja ya, banyak di bawah 8 ya. Tolong semester 2-nya ditingkatkan lagi supaya nilainya di atas 8. Kenapa? Karena buat nutup defisit daripada nilai yang di semester ganjilnya. Ya kan? Nah, apa susahnya sih nilai di MAN 21 Jakarta? Yang penting itu kamu mengikuti apa yang harus dilakukan oleh guru. Mas Bro. Diam. Geser. Ya, kalau udah SMA mah malu, dipelototin, malu, ya harus dibentak-bentak, malu, digampar, itu udah bukan. Kalau masih begitu, berarti kamu itu teh masih anak SD-nya, gitu. Kata Kang itu, Kang Mus,
Lanjut ya. Lanjut. Tolong anak-anak sekalian untuk liburan ya, untuk liburan tolong pergunakan seefektif mungkin. Kalau bisa di rumah aja. Ya, kalau terpaksa keluar pakai masker. Ya, terpaksa liburan ke Jogja pakai masker. Terpaksa liburan ke Bromo pakai masker ya, begitu. Jaga kebersihan ya. Yang terpenting adalah kita yakin bahwa insya Allah kita sehat. Yang penting jaga kebersihan. Ya, saya kan udah pernah bilang kan, saya alhamdulillah semenjak 2 tahun disuruh cuci tangan terus dan sebagainya, alhamdulillah tidak pernah flu. Ya, berarti kalau kamu nih banyak yang sering sakit, saya tadi mendata berapa jumlah anak yang hari ini izin. Ya, kelas 10, kelas 11 saja sudah 50 orang izin tadi saya bilang tuh. Sudah saya hitung. Alasannya banyak yang sakit. Ya. Kenapa? Berarti banyak yang hidupnya tidak sehat kalau sering sakit. Rasulullah sering sakit gak? Enggak. Ya, hanya beberapa kali aja beliau itu adalah sakit dalam hidupnya. Ya, kenapa? Karena seringnya berwudu. Ya, yang laki-laki nih, terutama apa susahnya kan? Ya, jaga kebersihan wudu. Habis pipis gitu kan, pipis juga berdiri kan, gak buka-buka kan, begitu kan? Itu ada wudu, jaga kesal wudu, ya kan? Apalagi bekas megang-megang kan, gitu kan? Megang nggak? Megang nggak? Megang kan? Berat ya, dipegang. Ya. Jadi yang perempuan juga demikian. Kalau memang kamu mohon maaf ya, misalnya habis beristinja begitu, wudu lagi. Jadi kita menjaga kesehatan dengan hal-hal seperti itu, menjaga kebersihan ya, begitu. Alhamdulillah, apalagi kalau kita pakai hand sanitizer gitu kan ya. Terus menjaga jarak, menjaga kerumunan ya, melarang dikit dulu lah kerumunan-kerumunan. Baik, untuk kegiatan efektif kita KBM, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Baik. Anak sekalian, Pak Lukman, boleh saya masih agak lama ya? Boleh 10 menit, 15 menit lagi? 10 menit ya, lagi ya. Anak sekalian, ini kelas 11 ya. Kelas 11 ini kami punya program. Kami punya program di kelas 11 ya, MAN 21 Jakarta itu ada program itu kita tuh outing. Program kita tuh outing. Nah, program kegiatan kita outing, nah itu insya Allah akan dilaksanakan di bulan Juni. Juni. Kenapa Juni? Yang pertama itu adalah kita menunggu mudah-mudahan pertama PTMT itu bisa semakin tinggi kualitasnya. Artinya apa? Artinya mungkin bisa masuk seminggu 3 kali. Artinya udah mulai terbiasa kembali. Itu yang pertama. Yang kedua anak-anak sekalian, kita melihat kondisionalnya selama setengah tahun atau 7 bulan ke depan ya. Apakah nanti bisa keluar dengan normal? Artinya begini loh. Kalau ada nggak Pak sekolah-sekolah yang sudah menjalankan kegiatan keluar? Banyak, sudah ada. Tapi kita kan secara resmi pengennya terrealisasikan, terresmikan gitu ya. Boleh silakan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan di luar sekolah seperti itu. Ya, nah biasanya memang kami itu bottom up ya. 2 tahun lalu berarti kelas 12 tahun kemarin ya, terakhir berarti ya. 12 tahun kemarin itu kita itu Malang, Jogja, Bromo ya, sampai Bromo gitu ya, Bromo, Batu gitu kan, terus Jogja itu kita 5 hari 4 malam. Nah untuk yang sekarang ini kami berdiskusi dengan komite, begitu ya,
kegiatan itu adalah insya Allah dilaksanakan selama 4 hari 3 malam. Jadi 4 hari 3 malam. Nah, 4 hari 3 malam itu saya mau menawarkan kepada kalian. Sebenarnya kalau ke Bromo nggak bisa, nggak masuk ya. Karena kita kegiatan outing ini berbarengan dengan kegiatan Ghost to Campus. Ghost to Campus. Jadi ada 2 kegiatan itu jadi satu sebenarnya. Outing dan Ghost to Campus. Nah, jadi begini ya. Jadi nanti saya ingin mengedarkan angket ya. Angket pilihan tujuan ya. Pilihan tujuan nanti yang terbanyak yang mana nanti bisa untuk dijadikan kita acuan ya untuk pemberangkatan nanti kita mau kemana. Ya nanti saya akan di minggu-minggu ini nanti kan mengeluarkan angket. Nah yang kedua berkaitan dengan outing itu ya kamu nggak usah berpikir Pak saya orang nggak mampu dan sebagainya. Kita itu insya Allah Men21 itu adalah kekeluargaan sifatnya. Jadi silakan ya yang merasa mampu bayar full. Yang tidak merasa mampu jangan merasa kita dimampu-mampuin. Nah, tidak masalah karena kami itu sudah punya database-nya. Ya, syukur-syukur kalau memang kalian memang bisa untuk full, tetapi jangan dipaksakan. Ya, ngerti ya? Jangan dipaksakan. Artinya Pak, memang saya orang kurang mampu gitu kan dan sebagainya. Ya, jadi saya bisa bayarnya berapa dan sebagainya. Kamu komunikasi aja. Ya, karena prinsip kalau saya pribadi ya, kita masuk bareng-bareng, keluar bareng-bareng, acaranya satu, bareng-bareng semua. Harus bareng-bareng semua. Ya, jangan sampai tidak ada yang tidak ikut. Kenapa? Apakah kamu bahagia kalau kamu ikut pergi sementara teman kamu nggak pergi? Nggak enak kan? Jangankan kamu, kami guru aja nggak enak. Dulu Bu Eni pernah ya, kita tidak mewajibkan ya. Yang terjadi adalah apa? Ada anak itu yang menyalahgunakan, ya dia minta duit ke orang tuanya, mau outing tidak dibayarkan, tetapi mengadakan outing sendiri. Outing sendiri itu ngapain? Jalan-jalan sama teman-temannya yang tidak ngikut. Sementara pertanggungjawabannya ada di sekolah. Makanya kami selalu merasa kami kegiatan outing itu harus wajib atau terlaksana. Ya, semuanya harus ikut. Seperti itu. Yang ketiga anak-anak. Kamu kelas 11 cicil saja. Jangan merasa kita ntar aja lah gampang masih lama gitu ya. Kamu cicil aja kegiatan itu. Cicil ya punya. Dulu kita malah ngadain itu tabungan harian. Kelas itu tabungan harian. Jadi tabungan harian itu jadi sehari 5.000 gitu kan. Nah sebulan itu 100.000. Kali berapa nanti kurangnya berapa kan tinggal nambahin jadi nggak berat. Nah terutama tuh yang laki-laki tuh ya kan. Laki-laki tuh biasanya tuh udah minta DP duluan begitu tapi nggak dibayarin begitu. Salah. Ketahuan deh. Ya. Jadi minta tolong untuk ini kelas 11 kan ya? Kelas 11 ya kan ya. Untuk nanti coba untuk kita nanti kampusnya kemana dan sebagainya. Tapi itu nanti di bulan Juni ya sayang ya. Kalau bulan Juni misalnya kita ada edaran tidak boleh kegiatan tersebut, ya kita tidak akan mengikuti kegiatan tersebut. Ya, akan dialihkan ke di bulan kelas 12. Kamu kelas 12 seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini nak? Nah, saya mengisi saja karena kegiatan puskesmasnya sudah datang. Pak Lukman, ada? Sudah? Baik, itu saja dari Pak Miko ya. Anak-anak bahagia selalu, sehat selalu insya Allah. Jangan kemana-mana, di rumah aja atau di Jakarta aja gitu ya. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian yang soleh dan solehah, kalau kalian punya wudhu, kalian niat itikaf, luar biasa. Kamu sudah mengikuti kajian kitab,
satu pahala ya. Duduk kamu mungkin capek lelah tapi itikaf. Wah, ya, itikaf. Nilai ibadah. Sayang Pak, yang tidak punya wudhu, iya agak sayang. Tapi insya Allah karena duduknya di masjid juga dapat pahala. Tapi yang melebihi pahalanya adalah yang punya wudhu karena niat itikaf juga begitu ya. Insya Allah itulah keistimewaan duduk di masjid dibandingkan dengan duduk di luar masjid. Di lapangan sih sama tapi kan beda nilai ibadahnya. Gitu anakku sekalian. Baik, Bu Eni dan Bu Tami yang sudah setia mendampingi anak-anak sekalian. Tadi sudah kalian ikuti kajian kitab, kemudian ada beberapa pengumuman dari wakil kurikulum, dan sebentar lagi kalian akan mengikuti kegiatan berikutnya ya. Jadi yang sudah disampaikan di pengumuman itu untuk kelas 11 seluruhnya ya. Kalian nanti akan mengikuti kegiatan kelanjutan kelas meeting dan penutupan ya, dan penutupan. Dan untuk kelas 10 IPA 1 ya, khusus nih kelas 10 IPA 1 setelah ini nanti kalian mengikuti kegiatan screening kesehatan ya, yaitu pemeriksaan terkait dengan penyakit tidak menular ya. Insya Allah kalian nanti akan berada di ruang kelas lantai 2. Jadi ini untuk kelas 10 IPA 1 dulu ya. Nanti setelah ini kamu 10 IPA 1 ke ruang lantai 2 di sebelah kiri tangga. Lantai 2 naik, nanti sebelah kiri tangga. Nah itu dibagi 2 ya, karena kan nggak boleh jadi satu kelas, kan ada 37 siswa. Maka yang ganjil di ruang dekat tangga, kemudian yang genapnya di sebelahnya ya. Paham kelas 10 ya? Ini kelas 10 paham? 10 IPA 1 ya. Ya, jadi ini adalah kesempatan baik untuk kelas 10 IPA 1 ya. Kenapa Bapak pilih kelas 10 IPA 1? Ya karena memang di antara yang lainnya nilainya yang bagus IPA 1. Wah, untuk itu IPA 1 ya. Ya, ketertiban, keteraturan juga lebih banyak di IPA 1 anak-anaknya gitu ya. Tapi enggak hanya itu sih sebenarnya, karena memang yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan hanya 50 orang. Kalau Bapak ambil 10 dari kelas repot ya kan, koordinasinya ya udahlah ambil aja satu kelas, saya pilih IPA 1 gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya sisanya nanti untuk pengurus PMR ya. Dan mudah-mudahan yang lain enggak iri lah ya. Baik itu. Nah, untuk kelas 11 nanti mengikuti kegiatan outing ya. Baik, yang kedua anakku sekalian, tolong ya, kalian sudah hampir selesai ini semester ganjil. Maka terkait dengan kajian kitab, ini ternyata masih banyak yang belum punya kitabnya. Padahal harganya satu kitab itu adalah berapa? 15.000 anakku sekalian. Ya, kuota internet satu kali ya. Itu pun 1 minggu ya kan. Tapi itu ilmu itu akan bermanfaat dunia dan akhirat. Coba tadi kalau kalian dengarkan isi yang disampaikan di kitab itu, bagaimana kamu cara bertayamum ya kan? Bagaimana cara berwudu? Itu kan menjadi hal yang sangat penting bagi sah tidaknya sholat kita. Ya, sah tidaknya ibadah kita. Kalau kamu tidak mengerti, maka tentu ibadahnya khawatir apakah diterima oleh Allah atau tidak. Iya enggak? Iya. Jadi ilmu yang menghantarkan untuk kalian bisa diterimanya sebuah ibadah, maka itu sangat penting anakku sekalian. Ya, seperti itu. Jadi
tolong anak sekalian, kalau memang kalian diingatkan, disadarkan, nggak sadar-sadar, ya sudahlah, pakai ilmu, paksakan. Nah, paksakan, nah, bahasa Sunda tuh. Jadi harus dipaksa kayaknya. Kullu syai'in minal biasa, ya segala sesuatu harus dibiasakan. Nah kalau nggak biasa-biasa, diingatkan nggak? Nurut-nurut, ya udah pertama paksakan dulu. Begitu. Nanti orang tua kita sampaikan, Bapak Ibu, nih anak-anak Bapak Ibu ikut kajian tapi nggak punya kitabnya. Nanti ditagih aja sama Bapak Ibunya. Apa Bapak Ibunya nggak ngasih uang untuk beli kitab yang hanya 15.000 gitu ya. Jadi gitu anakku sekalian ya. Padahal koperasi sudah menyediakan ya. Ya, tapi ternyata masih utuh ya. Jadi nanti semester ganjil Bapak tidak lagi ingin melihat seperti di semester genap tidak ingin lagi melihat di semester ganjil seperti ini. Jadi ngikutin kajian kitab tapi seperti jiping, tahu jiping? Halo, jiping tahu? Ngaji kuping. Apa bedanya sama ibu-ibu kalian? Gimana ibu-ibu? Nggih, gitu ya. Yang jamaah kalau sama ibu-ibu itu jamaah pengajian ibu-ibu. Ya kalau ibu-ibu kan dengerin aja kalau di majelis taklim biasanya kan gitu. Kalau kamu kan masih muda, masih bisa lihat, masih bisa menganalisa ya. Tahu ustadznya baca yang mana. Ya kamu kan hanya dengerin aja begitu. Jangan ya. Biar kamu ikut larut dan ikut lihat apa yang dibaca ustadznya, apa yang dipelajari, kamu juga ikut. Jadi aktif di sana. Ya, itu jangan sampai ada terulang kembali. Jadi ternyata masih banyak yang belum memiliki kitab. Jadi ada dua ya, kitab Ta'limul Muta'alim, kitab Fathul Qorib. Kalau nggak salah sama harganya. Ta'limul Muta'alim 15.000, Fathul Qorib 15.000. Ya, coba beda dengan buku pelajaran ya, harganya yang sampai ratusan. Coba 15.000 kamu sangat sayang sekali. Jadi gitu anakku sekalian ya. Baik. Nanti setelah itu kelas meeting selesai, kamu tidak boleh pulang dulu, tapi ikut sholat Jumat berjamaah di masjid terlebih dahulu. Ya, kemudian yang putrinya mengikuti kegiatan keputrian. Baik, demikian anak sekalian. Nanti di waktu yang ada, silakan kalian bisa rehat sejenak. Sambil yang punya wudhu silakan sholat duha dulu ya. Kalau yang tidak ya boleh ambil air wudhu dulu. Sambil nanti menunggu kakak-kakak kalian mempersiapkan untuk penutupan kelas meeting. Kita akan tahu siapa-siapa yang menjadi pemenang dari lomba selama 4 hari ya di masa-masa usai dari penilaian akhir semester. Baik, itu saja anakku sekalian. Ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Ada pertanyaan? Ada? Enggak ada. Boleh. Ini yang di Zoom meeting masih ada Bu Utami. Oh iya, saya lupa menyapa orang-orang yang di Zoom ya. Ya baik, anak sekalian yang ada di Zoom meeting, kegiatannya sudah berakhir terkait dengan kegiatan pagi ini, pembinaan pagi. Berikut pengumuman. Silakan jangan lupa yang di Zoom untuk mengisi absensi yang sudah di-share oleh pengurus OSIS ya. Silakan jangan sampai kalian lupa untuk isi absensinya. Dan anakku sekalian, dengan ini di berakhirnya acara pembinaan pagi, Bapak tutup. Untuk peserta yang ada di rumah masing-masing silakan bisa keluar nanti ya. Atau kalau kalian ingin mengikuti acara kelas meeting mungkin bisa lihat di videonya nanti. Atau mungkin ada live streamingnya. Nanti tergantung persiapan dari kakak-kakak kalian yaitu para pengurus OSIS. Baik, demikian terima kasih. Kita akhir dengan membaca hamdalah anakku sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian dan